Google Form buat pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi di sini cuman jadi sih cuma satu menit. Nah, nanti kalau misalnya dari kalian masih ada yang mau ditanyain, apapun itu bisa chat ini ya, di room chat ya. Oke. Nah, kalau gitu Oke, sebelumnya dari teman-teman ada yang mau dijelasin ulang nggak ya perkara materi di hari ini, dari acara 1 sampai acara 4? Mungkin bisa tulis di room chat aja yang mau ditanyain atau dijelasin ulang lagi. Nanti aku tunggu sampai 18.33 ya, sambil nunggu teman-teman kalian masuk juga. Sama tolong ya diinfoin yang belum join, karena nanti kita bakal bagi visi-visi buat responsi besok Selasa. Teman-teman yang mau tanya atau mau ada yang perlu dijelasin pulang bisa langsung online boleh atau mau di chat juga boleh karena kita sekarang nggak bahas PPT dari awal lagi karena kan supaya biar mempersingkat waktu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang perlu dijelasin ulang atau misalkan mau nanya tentang apapun itu bisa langsung di chat aja ya. Oke, pertanyaan kita tunggu sampai 18.34 deh. Oh ya, nggak usah ngisi form lagi ya. Yang ini nanti langsung kalian chat aja di room chat. Teman-teman, apakah ada yang mau jelasin ulang lagi? Gak apa-apa. Atau kalau misalkan udah paham semua juga bagus sih. Mbak mau nanya, Boleh, eh, silakan. buat materi tambahan yang misalnya nggak ada di Juprak itu kan beberapa ada beberapa materi yang nggak ada di Juprak itu bakal tetap keluar di responsinya apa enggak? Apa nanti PPT-nya juga di-share apa gimana? Nanti kalau misalkan yang masuk di responsi itu pas saya juprak, PPT juga nanti bakal kita share sama yang dijelasin di praktikum sih. Jadi nggak akan di luar. Nanti kita PPT-nya di-share kok. Tenang aja. Oke, makasih Mbak. Siapa mau ngapain ya tadi ya? Oh, cek jawaban. Yuk, yang masih bingung sama materi IHL kemarin bisa ditanyain aja. Atau mungkin kita langsung aja bacain pertanyaan yang ada di top.
Ya, gimana? Kalau jadi iya ya, kalau yang jantan itu justru dia itu lebih panjang karena dia setelah genitalisnya itu atau alat kelaminnya itu dia bakal ada skrotumnya dulu di situ. Nanti baru bawahnya ada anusnya. Jadi dia emang lebih cenderung lebih panjang daripada yang betina. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di betina tuh kan gak ada skrotum. Jadi dia dari si lubang kelamin itu langsung ke anusnya. Jadi lebih dekat. Sedangkan kalau misalkan di jantan dia kan ada skrotumnya, dia tuh jadi lebih jauh gitu. Cuman karena kelinci yang kemarin kita pakai itu belum dewasa kelamin, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalkan kelincinya udah besar, udah dewasa kelamin tuh dia bakal kelihatan kalau dibandingin betina sama jantan tuh lebih jauh gitu. Apakah sudah menjawab? Oke. Ada lagi gak yang mau nanya atau mau nampilin PPT, request, mau bagian mana? Boleh guys, gak apa-apa. Biar responsnya bisa lebih paham. Oke, nah ini sekalian, oke, ini sekalian aku ada koreksi juga. Jadi di Jutrak tuh ada yang salah. Nah, jadi lama produksi itu benar. Jadi lama produksi ekonomis itu lama waktu dia tuh optimal untuk reproduksi. Nah kan kalau misalkan di Jutrak ini 1 sampai 3 bulan doang. Itu sebenarnya salah ya guys. Jadi aku sekalian koreksi. Jadi yang benar itu sekitar 1 sampai 4 tahun. Jadi tahunan nggak bulanan. Itu sudah bisa dijawab. Sudah menjawab. Oh, sama sekalian aku nambahin juga di Jutrak itu kan ada injeksi IV ya. Injeksi IV yang di sayap itu juga salah ya guys ya yang di Jutraknya kelinci. Jadi walaupun itu ambil darah di kelinci itu nggak lazim buat disayat. Jadi itu salah. Oke. Aku sambil ini aja ya, apa liatin PPT-nya. Coba teman-teman dilihat ada yang mau ditanyain atau enggak. Mbak mau nanya yang kelinci juga. Ya, gimana? Yang di Juprak itu kan lama estrusnya tuh 11 sampai 15 hari. Itu selama 11 sampai 15 hari dia beneran estrus terus apa kayak harusnya jam apa gimana? Oke, bentar ya.
Oke, jadi kalau lama ekspos itu kan nanti, iya, jadi benar antara 11 sampai 15 hari itu waktu yang dibutuhkan kelinci buat ekspos. Jadi eksposnya selama itu kalau dia belum dikawinin. Gitu. Jadi kalau dia udah kawin ya pasti udah nggak ekspos lagi kayak gitu. Jadi memang selama 11 sampai 15 hari. Oke, Mbak, makasih. Oke, terus sekalian juga aku mau jawab pertanyaan yang kan dia teman udah ngasih di forum ya. Kapan, jadi pertanyaannya itu, kalau misalkan di kelinci kan bisa dua, bisa di arteri, pengambilan darahnya itu bisa di arteri, bisa juga di vena. Nah, itu tuh kapan kita bisa pakai arteri, kapan kita bisa pakai vena. Nah, sebenarnya tuh dua-duanya bisa bisa pakai arteri, bisa pakai vena. Itu dulunya kalau misalkan di kelinci itu lazim. Tapi karena vena itu lebih less invasif, jadi dia tidak seinvasif si arteri, jadi biasanya lebih diutamain yang vena dulu. Terus si vena tuh biasanya letaknya lebih superficial, jadi dia tuh bisa lebih kelihatan gitu kalau misalkan ngambil vena, jadi lebih gampang. Kayak kemarin kan kalau misalkan teman-teman lihat yang vena tuh lebih besar ya daripada yang arteri yang di tengahnya. Kalau misalkan yang vena marginalis yang di pinggir-pinggirnya tuh kayak lebih kelihatan, lebih jelas, tapi dia emang tutupin sama rambut. Nah, jadi kalau misalkan untuk pemeriksaan rutin, misalkan buat pemeriksaan hematologi, itu biasanya kita dari vena dulu. Terus kalau misalkan vena, itu kalau misalkan dia hematum, itu bakal lebih cepat, apa namanya, lebih cepat, lebih cepat berhenti pendarahannya gitu. Tapi karena di kelinci itu lazim sih dua-duanya, jadi mau pakai vena, mau pakai arteri itu bisa aja. Gitu. Menjawab gak ya? Tapi kalau misalkan ditanya lebih invasif di arteri atau lebih di vena, itu lebih di arteri. Jadi biasanya kita lebih duluin dulu di vena dulu. Nanti kalau misalkan vena nggak bisa, baru di arteri. Terus lebih gampang juga kalau misalkan di vena. Cuman kemarin kita susah karena fungsinya masih kecil, jadi si vena sama arterinya pun juga kecil. Oke, jadi kalau misalkan yang bertanya di forum itu masih bingung, bisa tanya lagi aja. Mbak mau nanya lagi, yang di Merpati. Kemarin kan di Juprak itu di vena brachialis kan untuk pengambilan sampelnya sama injeksinya. Cuman di beberapa literatur tuh pakai venanya vena aurikular, vena ulnaris. Vena yang di ulna itu sama aja kan ya? Apa beda lagi? Oh ya, jadi kalau brachialis sama ulnaris itu dua-duanya bisa diambil sih ya. Kalau yang tapi beda lokasinya. Jadi kalau yang di ulnaris itu dia lebih medial, kalau yang di brachialis itu dia lebih radialis gitu. Terus
Udah sih, mungkin itu juga. Ada tambahan lagi nggak? Kalau dari Naswa atau Jihad? Jadi beda, tapi dua-duanya bisa diambil dari situ. Dua-duanya bisa diambil dari situ, tapi beda gitu sih penanya. Itu. Oke, Mbak, makasih. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Sih Kak, saya mau izin bertanya yang acara ikan, Boleh. apakah boleh tolong dijelaskan sistem pemeliharaan yang ekstensif, semi-intensif, sama intensif? Misal kayak, kan kalau nggak salah tuh ada dari dinding sama alasnya ya, yang apakah dindingnya tembok atau tanah, terus habis itu dari pakannya juga. Nah, itu boleh dijelaskan lagi nggak? Soalnya masih bingung saya. Sebenarnya kalau yang emang sebenarnya tuh agak ini ya, agak-agak rancu antara semi intensif sama ekstensif ya. Tapi kalau lebih gampangnya lagi buat kalian ingat-ingat tuh antara intensif, semi intensif sama ekstensif itu kalau intensif itu pokoknya semua pakan itu kita support. Jadi petani yang kasih pakan misalnya kayak gitu. Tapi kalau yang semi intensif mereka itu bisa dibilang kayak dindingnya mungkin dibuat dari beton, tapi alasnya nggak pakai beton kayak gitu. Jadi dia masih bisa makan yang ada di kolam itu. Jadi nggak yang benar-benar murni 100% dari pakan petani. Tapi kalau yang ekstensif, dia mungkin kayak lebih lebih liar lagi, dia nggak liar sih, lebih kayak mereka lebih lebih bebas lagi dalam mencari pakan gitu. Nggak pakai pakan tambahan sama sekali kayak gitu. Atau mungkin kayak cuma sedikit. Terus dia juga biasanya kalau yang ekstensif itu bahkan ada yang tanpa aerasi, aerator atau filter kayak gitu. Paham nggak ya? Jadi kayak emang kalau ekstensif itu dia memang lebih lebih tradisional gitu loh dibandingkan sama yang semi intensif kayak gitu. Oh, mau mastiin Kak, berarti kalau intensif pakannya semua dikasih. Kalau semi intensif Hmm. dikasih pakan tapi bisa nyari juga. Terus kalau ekstensif Hmm. nggak dikasih pakan gitu. Hmm. Kebanyakan Oke, kayak gitu. makasih Kak. Oke. Guys, adakah yang mau bertanya atau butuh dijelasin ulang lagi? Coba dilihat lagi materinya, jupraknya, ada yang masih bingung atau enggak? Boleh, Nola? Tes suara kedengaran nggak ya, Mbak?
Kedengeran, tapi kurang kencang. Kurangnya enggak. Kedengeran, kedengeran. Mau nanya Mbak, nanti di soal responsi bakal keluar pengobatan dari penyakit-penyakitnya nggak ya? Oke, abis ini kita bacain kisi-kisi dan nanti teman-teman coba dilihat kira-kira di sana ada pengobatan penyakitnya atau tidak. Oke? Terima kasih Mbak. Oke, jadi aku izin untuk menyampaikan kisi-kisi yang ada, yang mungkin nanti keluar di responsi IHL ya 2025 ya teman-teman. Jadi yang pertama mengenai tikus. Sebelumnya mohon maaf, suara aku terdengar dengan jelas nggak ya? Oke, yang pertama mengenai tikus ya, acara satu yaitu tikus dan mencit. Yang pertama, kisi-kisi pertama itu mengenai penyakit pada tikus dan mencit. Kemudian ada teknik identifikasi, terus ada data biologis, terus taksonomi, terus ada sexing, bagaimana cara sexing dan juga membedakan jantan betina, terus handling dan restraint, terus hal menciri pada mencit dan tikus, injeksi dan anestesi, dan yang terakhir ada faktor pengeluaran feromon yang ada pada tabel yang ada di Juprak itu teman-teman. Mungkin itu dari tikus dan mencit, terus ada yang perlu diulang nggak teman-teman? Kalau nggak ada, aku lanjut ke acara yang ikan ya teman-teman. Jadi kisi-kisi di acara ikan ini, yang pertama teman-teman bisa mempelajari tentang taksonomi, kemudian teknik handling dan juga restraint, kemudian bagaimana sexing pada ikan, terus anatomi eksternal seperti pinna, pinne, dan juga linea lateralis pada ikan. Terus pigmen warna pada ikan, terus penyakit pada ikan yang mungkin ada pada ikan, terus sistem pemeliharaan, kemudian antikoagulan pada ikan yang digunakan, terus teknik injeksi seperti IP, terus pengambilan sampel darah, pitting, dan juga nekropsi. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara merpati. Kisi-kisinya yang pertama ada teman-teman bisa mempelajari tentang taksonomi pada merpati, kemudian data biologisnya, kemudian pengertian dan seperti apa gambaran dari glandula uropigial dan juga crop milk, kemudian jenis-jenis bulunya pada merpati, kemudian air sac itu seperti apa, kemudian teknik identifikasi, teknik dan tempat pengambilan darahnya, kemudian teknik perlakuan parenteral, seperti injeksinya itu seperti melalui apa aja, kemudian penyakit pada merpati, terus sexing. Acara selanjutnya yaitu acara kelinci. Teman-teman bisa mempelajari tentang data biologis kelinci, kemudian penyakit pada kelinci, termasuk dari pencegahan dan juga pengobatannya ya teman-teman. Terus ada karakteristik, teknik sampel darah, kemudian sexing, susunan gigi kelinci, eutanasia, handling restraint, dan juga teman-teman bisa mempelajari taksonomi dari kelinci sendiri. Mungkin itu aja dari kisi-kisi, bisa ditanyakan mungkin teman-teman apabila ada yang dibingungkan dari kisi-kisi yang aku bacakan tadi. Oke, boleh. Gimana mau? Boleh minta tolong ulangin yang kelinci nggak ya? Oke, jadi kalau yang kelinci itu nanti kalian pelajari lagi data biologis kelinci. Kayak pokoknya yang ada di Juprak itu kalian pelajari lagi termasuk yang tadi kita revisi ya. Itu kayak lama produksinya lagi kita revisi. Terus penyakit pada kelinci itu nanti kalian pelajari penyakitnya apa aja bisa penyebabnya, pencegahan dan pengobatannya.
Habis itu karakteristik kelinci itu nanti ada apa aja, ada pektus, crepuscular, kopropagi, itu nanti kalian pelajari empat lagi. Habis itu teknik ambil darah yang di pen apa, peri apa, itu nanti kalian pelajari lagi. Habis itu sexing, terus susunan gigi kelinci, dihafalin, terus teknik etanasia, kemudian handling dan restraint sama customer. Oh ya, juga pelajari jenis-jenis kelinci ya. Jenis kelinci ada Dutch Belter, kemudian ada California dan sebagainya. Nanti kan pelajari. Ya memang udah jelas. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang masih dibingungkan? Ada yang masih ingin ditanyakan, diperjelas? Mau nambahin teman-teman untuk teknik-teknik seperti perlakuan pada praktikum itu teman-teman ingat-ingat kembali ya karena soal-soal responsi ini lumayan banyak yang apa ya lebih teknis gitu teman-teman. Jadi perlu dipelajari lagi dan diingat-ingat kembali ketika praktikum kemarin ya teman-teman. Oh ya, sama besok bentuk soalnya ada pilihan ganda sama esai. Pesan singkat aja. Dari teman-teman masih ada yang dibingungkan? Langsung audit atau register. Oke, silakan dan Permisi Mbak, aku mau nanya kalau misal besok ada izin singkat, apakah ada toleransi menjawab misal huruf kecil semua atau depan ada kapital gitu-gitu? Makasih. oh, nggak ada ya. Itu nanti kita koreksi secara manual. Jadi aman aja. Tapi untuk spesies, Mbak, teman-teman diingat lagi gimana cara penulisan nama ilmiah yang benar. Nah, spesies kan misalkan Ornithologus cuniculus itu gimana cara penulisannya mirip atau enggak, terus huruf kapitalnya yang besar yang di huruf kapitalin yang mana itu harus diperhatikan ya. Nanti wajib pakai laptop ya teman-teman. Oke, gimana? Silakan Nailan. Kak, saya mau tanya, kan kebetulan laptop saya tuh semuanya lagi rusak. Jadi apakah ada keringanan buat saya untuk pakai tab ya, Kak? Oke, kalau masalah teknis itu nanti kita tanyain dulu ya sama koor responsi dan koor praktikal. Gak apa-apa? Nanti aku infoin kalau ada info. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Teman-teman kalau masih ada yang ditanyakan, kita tunggu sampai 7.03 ya. Terkait materi boleh, terkait responsi, kisi-kisi juga yang bisa kita jawab, kita jawab. Jangan lupa nanti responsi juga kartunya di bawah ya, jangan ketinggalan.
Oh iya, sama yang itu ya, yang teknik pengambilan darah dan cara disayat itu juga nggak ada. Itu aja. Kayaknya masih ada yang mau ditanyain teman-teman. Untuk revisi tadi itu ya, jadi cuman yang lama produksi sama teknik pengambilan darah yang disayat itu kalau di clean sheet nggak ada atau nggak lazim. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa chat ke asisten masing-masing. Nah, untuk sebelum mengakhiri responsi ACC ketemu, bisa on cam dulu yuk kita foto bersama dulu. On cam dulu ya teman-teman, kita tunggu sampai 7 lebih.